Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengida Nurmala Salsabila, NPM 211000157. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Tuti Restuti, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ibu Tia Ludiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Langsung saja, pengantar hukum Indonesia adalah salah satu mata kuliah fundamental bagi mahasiswa hukum dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, istilah pengantar hukum Indonesia adalah ilmu yang membahas seluk-beluk mengenai hukum yang sedang berlaku di Indonesia dengan tujuan dapat menjelaskan tentang pokok-pokok atau bagian-bagian hukum yang mendasar serta memperkenalkan hukum secara keseluruhan, tetapi tidak mendalami. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari pengantar hukum Indonesia ini? Menurut Umar Said Sugiarto, tujuannya adalah macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kita tahu bentuk dan isi apa aja sih ya tentang hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, terus kedua, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan, yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Nah, jadi kita mengetahui tingkah laku kita benar atau salah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Nah, yang keempat adalah macam-macam lembaga atau institusi. Nah, perbedaan PHI dan PIH. Pengantar hukum Indonesia yaitu mempelajari hukum yang sekarang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Nah, jadi membicarakan hukum positif yang sedang berlaku secara khusus di Indonesia. Nah, hukum positif itu kan bisa disebut juga dengan jus constitutum. Sementara pengantar ilmu hukum adalah mempelajari pengertian-pengertian, dasar-dasar, dan teori-teori hukum pada ilmu hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya, hukum itu sangat luas sekali sehingga batasan-batasannya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membahas mengenai peraturan perundang-undangan saja. Nah, hukum itu luas sekali ya. Jadi saya ambil pengertian hukum dari beberapa ahli. Nah, saya ambil contoh dari Belvoid. Nah, Belvoid mengatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Hukum yaitu susunan hukum yang terdiri atas peraturan-aturan hukum yang disusun sedemikian rupa. Nah, aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa itu disebut juga dengan tata hukum. Ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Hukum yang sekarang sedang berlaku dapat berlainan dengan hukum yang berlaku di masa lalu dan dapat pula berbeda dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Nah, sedangkan jus constituendum adalah hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum terjadi. Nah, contohnya adalah rancangan undang-undang. Oke, selanjutnya ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Nah, jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama, ada Eropa kontinental atau bisa disebut juga dengan civil law. Yaitu sumber hukum ini memperoleh kekuatan mengikat yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Nah, karakteristik sumber hukum kontinental ini adalah bentuk hukumnya itu tertulis dan terkodifikasi. Nah, lalu hukum memutuskan peraturan perkara harus berdasarkan dengan undang-undang.
Nah, yang kedua ada Anglo-Saxon atau bisa disebut juga dengan common law. Yaitu sistem hukum yang berdasarkan jurisprudensi. Nah, jadi keputusan hakim yang pertama lalu menjadi keputusan hakim-hakim untuk selanjutnya. Nah, karakteristik sumber hukum ini adalah tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Nah, lalu hakim yang menciptakan hukum. Nah, jadi hakim yang menciptakan hukum itu ya. Nah, yang ketiga ada sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat setempat. Nah, karakteristik sumber hukum adat ini berkehendak dari nenek moyang. Lalu, hukumnya ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Nah, yang keempat ada sistem hukum Islam. Ini bersifat abadi atau kekal. Lalu, biasanya sistem hukum Islam ini hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pluralisme hukum adalah munculnya sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di kehidupan sosial. Nah, munculnya pluralisme hukum ini karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Nah, para ahli membedakan sumber hukum menjadi dua bagian, yaitu ada sumber hukum dalam artian material dan ada sumber hukum dalam artian formil. Nah, yang pertama, sumber hukum dalam artian material. Nah, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum berupa perjanjian, kebiasaan. Nah, contohnya kalau dalam keagamaan yaitu jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, lalu yang kedua ada sumber hukum dalam artian formil, adalah bertalian dengan masalah atau persoalan. Di manakah kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, contohnya yaitu seperti undang-undang, doktrin, jurisprudensi, terus traktat. Nah, lalu yang terakhir ada penggolongan hukum. Nah, berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Nah, yang kedua ada kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Nah, yang ketiga ada traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dari suatu perjanjian antar negara. Nah, lalu ada jurisprudensi, yaitu hukum yang berlaku karena keputusan hakim. Nah, lalu ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu ada nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Nah, lalu ada internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, lalu ada asing, yaitu hukum yang berlaku di negara asing. Nah, lalu ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis contohnya KUHP. Nah, lalu ada penggolongan hukum berdasarkan waktunya, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang sedang terjadi. Nah, lalu ada ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan, contohnya rancangan undang-undang. Nah, lalu berdasarkan sifatnya, yaitu mengatur dan memaksa. Nah, lalu berdasarkan isinya, ada dua. Nah, ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu. Contohnya hukum pidana, hukum tata usaha negara. Nah, lalu ada hukum privat ini ya. Hukum privat hukum yang mengatur antar individu. Contohnya hukum perdata. Contohnya juga hukum dagang. Nah, berdasarkan wujudnya. Ada objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan dua atau lebih yang berlaku umum. Nah, lalu ada subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku bagi seseorang atau lebih. Nah, cukup sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.